Selamat pagi, Bapak Ibu, Eyang Kung, Eyang Putri, dan saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah. Pagi yang baru kita masuki. Semoga tidur dan istirahat malam menyegarkan kita. Firman Tuhan diambil dari Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, sebuah penantian yang dijalani dengan setia akan berujung pada kebahagiaan. Terlebih penantian di dalam Tuhan. Tuhan tidak membiarkan berakhir dengan sia-sia. Tuhan tidak membiarkan penantian berakhir dengan kekecewaan. Rut mengalami langsung hal tersebut. Ditinggal mati suami dalam kemiskinan. Hidup berdua dengan Naomi, mertuanya, dengan serba kekurangan. Modal utamanya adalah kerja keras dan pengharapan di dalam Tuhan. Setiap hari, sumber nafkah Rut dari memungut sisa-sisa gandum di ladang Boas. Pada zaman itu, saat panen, pemilik ladang menyisakan sisa-sisa. Kebiasaan agar kalangan miskin ikut menikmati hasil panen. Demikianlah pekerjaan Rut buat menyambung hidup. Pekerjaan berat, hasilnya tentu minim. Tapi ia tekuni dengan setia, sebab hanya itulah keterampilan satu-satunya. Hasil kerja keras itu menghidupinya bersama Naomi hari demi hari. Selain memunguti gandum sisa-sisa panen berdasarkan kebaikan hati Boas, pemiliknya, ia menyimpan harapan lain. Ada pria yang menyuntingnya, pria yang bisa mengangkatnya dari lumpur kemiskinan. Tradisi waktu itu, Boaslah tumpuannya, karena Boas masih kerabat Naomi dan berpeluang menjadikannya sebagai istrinya. Saudaraku, setelah menanti sekian lama dan bersama Tuhan, terjawablah harapannya. Boas memutuskan meminang Rut. Meski menanti bersama Allah, Tuhan, bagaimanapun harapan yang jadi kenyataan membutuhkan proses. Hidup bukan bagaikan membalikan telapak tangan. Perlu waktu. Begitu juga diperlukan kesabaran. Rut melihat dan mengalami sendiri. Tuhan memberi sesuatu indah pada waktunya. Dan kelak, dari Rut dan Boas inilah menjadi cikal bakal lahir keturunan yang kelak memerintah Israel, yaitu Daud. Saudaraku, hidup tidak lepas dari menanti. Sayangnya,
Banyak orang tidak suka menanti. Sampai ada ungkapan, tidak ada yang lebih membosankan di dunia ini selain menunggu datangnya ketidakpastian. Wajar orang tidak tahan menanti, apalagi di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Belajar dari potret hidup Rut, penantiannya bersama Tuhan berujung pada sukacita. Pengharapan disertai kerja keras akan diganjar Tuhan dengan keindahan luar biasa. Disinilah kesabaran diperlukan. Hidup itu proses, perlu waktu, tidak instan. Perlu waktu dan perlu kesabaran. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sedang mendambakan sesuatu, mengharapkan hal yang indah terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh kehilangan kerja keras dan kesabaran dalam menanti. Termasuk menanti kapan pandemi berakhir. Kita tidak tahu. Tapi bersama Tuhan, penantian kita tidak akan kecewa dan tidak akan putus asa. Semoga kemampuan bersabar itu Anda dan saya miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami tetap bersyukur dari hari ke hari, setia kepada Tuhan dalam segala perubahan suasana kehidupan, dan menghayati berkat yang datang, sekecil apapun, karena Engkau memakainya bisa menjadi sukacita besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki Senin yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.